Halo semua, perkenalkan saya Windy Andriani dengan NIM 52232300027 akan menjelaskan mengenai current transformer dan potensial transformer. Yang pertama, current transformer. Current transformer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik AC dari ratusan ataupun ribuan ampere menjadi lebih rendah dan dapat digunakan. Current transformer biasanya disambungkan ke alat ukur untuk mengukur arus dengan alasan keamanan, sehingga memenuhi segala kebutuhan akan pengukuran arus dan pemantauan sistem listrik untuk fasilitas komersial. Prinsip kerja transformator arus agak berbeda ketika kita membandingkannya dengan tegangan transformator normal. Mirip dengan transformator tegangan, ini termasuk dua gulungan. Setiap kali AC mendistribusikan seluruh belitan primer, maka fluks magnet bolak-balik dapat dihasilkan. Maka AC akan diinduksi dalam belitan sekunder. Dalam jenis ini, impedansi beban sangat kecil. Dengan demikian, trafo ini berfungsi dalam kondisi hubungan pendek. Jadi arus dalam belitan sekunder tergantung pada arus dalam belitan primer, tetapi tidak tergantung pada impedansi beban. Konstruksi trafo. Konstruksi trafo ini mencakup berbagai fitur berdasarkan desain seperti ampere primer, inti, belitan, dan isolasi. Yang pertama, ampere primer. Putaran ampere primer dalam transformator berkisar antara 5.000 hingga 10.000. Selanjutnya, inti. Untuk mencapai putaran ampere magnetisasi rendah, bahan inti harus mencakup kehilangan zat besi rendah dan keengganan rendah. Bahan inti seperti nikel dan paduan besi mencakup berbagai sifat seperti kehilangan rendah dan permeabilitas tinggi. Selanjutnya, lilitan. Reaktansi kebocoran dalam trafo dapat dikurangi dengan menempatkan gulungan dekat satu sama lain. Kabel yang digunakan dalam gulungan primer adalah strip tembaga. Perencangan gulungan ini dapat dilakukan untuk kekuatan yang tepat dan bracing tetap tanpa membahayakan. Selanjutnya, isolasi. Gulungan transformator diisolasi menggunakan pernis dan pita. Aplikasi tegangan tinggi memerlukan pengaturan isolasi yang diserap oleh minyak yang digunakan untuk belitan. Perancangan inti pada transformator dapat dilakukan dengan menggunakan laminasi baja silikon. Gulungan utama transformator membawa arus dan terhubung ke sirkuit utama. Arus pada belitan sekunder sebanding dengan arus pada belitan primer dan dihubungkan ke meter atau instrumen. Gulungan primer dan sekunder diisolasi dari inti. Belitan primer mencakup belok tunggal yang membawa arus beban penuh, sedangkan belitan sekunder mencakup sejumlah belokan. Rasio arus dalam primer dan sekunder dapat disebut rasio transformator arus. Jenis-jenis current transformer. Menurut klasifikasinya, trafo dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, indoor current transformer. Transformator tipe dalam ruangan berlaku di sirkuit tegangan rendah. Ini diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis seperti luka, jendela, dan bar. Outdoor current transformer. Trafo tipe outdoor digunakan di sirkuit tegangan tinggi seperti gardu induk dan gardu. Tersedia dalam dua jenis, yaitu isolasi gas yang diisi oli dan SF6 atau sulfur heksafluorid. Yang ketiga, bushing current transformer. Jenis transformator ini mirip dengan tipe batang, di mana inti dan sekunder ditempatkan di wilayah konduktor. Jenis-jenis transformator ini digunakan dalam rangkaian tegangan tinggi untuk keperluan relay karena ini tidak mahal. Yang keempat, portable current transformer. Jenis transformator adalah jenis presesi tinggi yang terutama digunakan untuk analisis daya dan ampere akurasi tinggi. Transformer ini tersedia dalam berbagai jenis seperti fleksibel, penjepit portabel, dan inti split. Transformator ini terutama digunakan untuk menyediakan isolasi untuk instrumen pengukuran dari sirkuit dengan tegangan tinggi. Selanjutnya, potensial transformer. Trafo tegangan atau potensial transformer adalah peralatan yang mentransformasi tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan indikator atau alat ukur atau meter dan relay. Trafo tegangan memiliki prinsip kerja yang sama dengan trafo tenaga, tetapi rancangan trafo tegangan berbeda, yaitu kapasitasnya kecil, 10 sampai dengan 150 volt ampere.
karena digunakan hanya pada alat-alat ukur relay dan peralatan indikasi yang konsumsi dayanya kecil. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, salah satu ujung terminal tegangan tingginya selalu ditanahkan. Fungsi trafo tegangan. Yang pertama, mentransformasikan besaran tegangan sistem dari yang tinggi ke besaran tegangan listrik yang lebih rendah sehingga dapat digunakan untuk peralatan proteksi dan pengukuran yang lebih aman, akurat, dan teliti. Yang kedua, mengisolasi bagian primer yang tegangannya sangat tinggi dengan bagian sekunder yang tegangannya rendah untuk digunakan sebagai sistem proteksi dan pengukuran peralatan di bagian primer. Yang ketiga, sebagai standarisasi besaran tegangan sekunder dan untuk keperluan peralatan sisi sekunder. Memiliki dua kelas, yaitu kelas proteksi dan kelas pengukuran. Jenis-jenis trafo tegangan. Yang pertama, trafo tegangan magnetik atau magnetic voltage transformer. Disebut juga trafo tegangan induktif. Terdiri dari bilitan primer dan sekunder pada inti besi yang prinsip kerjanya bilitan primer menginduksi tegangan ke bilitan sekundernya. Yang kedua, trafo tegangan kapasitif atau capacitive voltage transformer. Trafo tegangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu capacitive voltage divider dan inductive intermediate voltage transformer. CVD merupakan rangkaian seri dua kapasitor atau lebih yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah pada primer. Selanjutnya, tegangan pada satu kapasitor ditransformasikan oleh DVT menjadi tegangan sekunder. Sekian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.